Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Jenny Sunyananda dengan NIM 2020202139 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Radit Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia, MPD. Langsung saja, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Quran Surat Al-Anfal ayat 72 artinya sesungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, kaum muhajirin dan ansar telah memberikan teladan dalam mujahadah nafs. Oleh karena itu, hubungan antara mereka di kota Madinah tidak bisa disamakan dengan masyarakat Islam lainnya. Yang kedua yaitu hubungan antara sesama muslim di Madinah sangat erat, bahkan seperti satu keturunan, sehingga tidak lagi membedakan kewajiban dan haknya. Hubungan antara mereka dengan kaum muslim di Madinah hanya karena diikat atas dasar keimanan saja. Kaum muhajirin mengalami penyiksaan, kekejaman, kekerasan dan dilakukan oleh kaum kafir, tapi mereka tetap sabar dalam iman. Yang keempat yaitu kaum Ansar berjanji kepada Rasulullah untuk bersama-sama berjuang serta bersedia untuk menolong baik dari harta, jiwa, dan sebagainya demi keberhasilan perjuangan Islam. Yang kelima yaitu saling tolong-menolong, saling melindungi serta tidak berdampingan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Semua apa yang dikerjakan oleh hambanya di dunia, Allah mengetahui serta melihatnya. Dan selanjutnya yaitu kaum Ansar dan Muhajirin sama-sama berjihad dengan jiwa dan harta atas dorongan keimanan kepada Allah. Ada peristiwa menarik ketika hijrah antara orang muslim Mekah dan Madinah. Di antaranya yaitu kaum Muhajirin ikut hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah, sedangkan kaum Ansar menyambut serta menolong kaum Muhajirin. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman haram hukumnya menggibah dan mencari-cari keburukan orang lain. Yang kedua yaitu orang-orang yang berbuat gibah, mencari-cari keburukan orang lain serta senantiasa berburuk sangka, maka hukumnya dosa. Orang-orang yang senantiasa menggibah orang lain, perumpamaannya tidak lain seperti orang yang suka memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Selanjutnya yaitu diwajibkannya orang-orang beriman untuk senantiasa bersikap husnuzon atau berbaik sangka di segala bidang kehidupan. Allah Maha menerima taubat para hambanya yang mau berserah diri dan tawakal kepadanya. Materi yang kedua yaitu tentang kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kandungan surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki derajatnya masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama,
Dalam ayat ini sudah begitu jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan keras perbuatan zina, baik pelakunya itu laki-laki maupun wanita. Pelarang perbuatan zina ini hikmahnya agar kehormatan manusia dapat terjaga secara sempurna. Yang kedua yaitu bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan yang keduanya belum pernah menikah, maka hukumnya dengan didera sebanyak 100 kali untuk masing-masing. Yang ketiga yaitu pelaksanaan hukuman tersebut tidak boleh berbelas kasihan kepada keduanya. Yang keempat, pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh sebagian dari orang yang beriman, dengan begitu bisa menjadikan efek jerah bagi orang lain. Materi yang ketiga yaitu surah Az-Zumar ayat 39 dan At-Taubah ayat 105. Surah Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Isi kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua yaitu semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Yang ketiga, untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, surah At-Taubah ayat 105 ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja. Sebaiknya orang beriman dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Yang kedua yaitu Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Inilah etos kerja muslim. Yang ketiga yaitu ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Yang keempat yaitu Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah Maha mengetahui niat dan kualitas amal hambanya. Dan yang kelima yaitu setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalan. Materi yang keempat yaitu Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Quran Surat Yunus ayat 40 yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan di dalam Quran Surat Yunus ayat 41 yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari ayat ini yaitu tafsir Al-Muyassar, diketemukan variasi penafsiran dari para pakar tafsir terhadap isi surat Yunus ayat 40-41. Misalnya seperti terlampir, dan di antara kaummu, wahai Rasul, ada orang yang mengimani Al-Quran dan sebagian dari mereka ada yang tidak mengimaninya hingga mati dalam keyakinan itu dan dibangkitkan dengannya. Dan Tuhanmu mengetahui orang-orang yang melakukan kerusakan yang tidak beriman kepadanya dengan dorongan kezoliman, penentangan dan kerusakan, lalu Allah memberikan balasan kepada mereka atas kerusakan yang mereka berbuat dengan siksaan yang sangat keras. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesungguhnya itu sungguh-sungguh melampaui batas,
dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Surat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memelihara agar menjauhi tidak kejahatan. Materi yang kelima yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, merenungkan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir disertai berzikir, senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari neraka. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, memaafkanlah mereka dan memohonlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, menganjurkan umat muslim untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi sifat pemaaf dan lemah lembut. Ketiga yaitu mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal. Dan yang keempat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut. Isi kandungan ayat ini yaitu, yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Yang kelima, secara umum kandungan surah Al-Maidah ayat 48 ini adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Materi yang keenam yaitu surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Selanjutnya yaitu surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalinya. Selanjutnya yaitu Quran Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.
Sebab itu, damaikanlah, berbaiklah hubungan antara kedua saudaramu, itu takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kandungan dari ayat ini yaitu yang pertama, orang-orang mukmin meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah. Bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ketika ada orang-orang mukmin berselisih dan bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya untuk mendamaikan mereka. Yang kedua yaitu pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Yang ketiga yaitu orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal dan aktivitasnya. Yang keempat, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kaum mukminin. Yang ketujuh yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Isi kandungan ayat ini yaitu yang pertama, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun kemudian melanggarnya. Yang kedua, kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang ketiga, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang keempat, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Dan yang kelima, kewajiban mendirikan sholat. Yang keenam, kewajiban menunaikan zakat. Yang ketujuh, perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin, sebagaimana ajaran Islam. Yang kedelapan yaitu melalui ayat ini, Allah mengungkapkan sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian. Dan yang terakhir yaitu hanya sedikit dari kalangan Bani Israel yang menepati janjinya. Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan juga menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menuju kamu berhadap karunia yang memberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Isi kandungan ayat ini yaitu, yang pertama, Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Yang kelima, secara umum kandungan surah Al-Maidah ayat 48 ini adalah untuk memotivasi umat Islam melakukan banyak kebaikan saat di dunia. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya di video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.